Baik, sekarang kita lanjutkan untuk yang mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, di sini sebenarnya ya satu rumus dasar ya yang akan kita gunakan. Ini mungkin untuk buktinya sedikit cukup sulit ya. Jadi saya berikan rumusnya saja ya. Bahwa limit dari sinus X dibagi X untuk X menuju 0 itu sama dengan 1. Sinus 0 itu 0 juga kan. Berarti sinus X dibagi X itu juga bentuk 0 per 0. Dan ternyata limitnya akan sama dengan 1. Ya, jadi saat X yang mendekati 0, ternyata sin X dengan X itu bisa dibilang hampir sama nilainya gitu ya. Nah, kemudian dengan pemikiran yang sama juga kita juga bisa membalik ya. Jadi ini beberapa akibat langsungnya begitu ya. Kalau kita balik limit X dibagi sin X untuk X menuju 0, ya ini sebenarnya ya kalau kita membalik pecahan ini sama aja dengan limit dari 1 dibagi sin X dibagi X untuk X menuju 0. Nah, padahal sin X per X akan menuju 1 ya, berarti ini sama dengan 1 per 1 juga sama dengan 1. Kemudian untuk tangan ya, tangan X dibagi X, tangan 0 juga sama dengan 0 kan, berarti ini juga limit 0 per 0 di sini. Nah, tangan itu kan sebenarnya sama dengan sinus dibagi kosinus. Nah, berarti ini sebetulnya sama dengan limit dari sin X dibagi dengan cos X dibagi dengan X lagi untuk X menuju 0. Penyebut dari pembilang berarti bisa turunkan penyebut. Berarti ini sebenarnya sama dengan limit X menuju 0 untuk sin X dibagi X dikali kosinus X. Nah, di sini yang kita sudah punya adalah sin X per X. Berarti yang kosinusnya kita pisahkan saja, yang kosinusnya. Berarti ini sama dengan limit untuk untuk X menuju 0 dari sin X per X dikali dengan limit seper kosinus X untuk X nya menuju 0. Yang sin X per X limitnya 1 seper cos X untuk X yang menuju 0. Nah, ini hati-hati, kosinus itu yang beda sendiri di sini ya. Kosinus 0 sama dengan 1. Berarti limit dari 1 per 1 ya, berarti juga sama dengan 1. Jadi ini alasan mengapa limit tangan X per X juga akan sama dengan 1 untuk X nya menuju 0. Dan dengan pemikiran yang sama juga, limit dari X menuju 0, kalau X yang di atas, tangannya yang di bawah, juga akan sama dengan 1. Oke, ini ada beberapa aturan yang dasar bisa dibilang ya. Yang pasti kalau itu limit X menuju 0 ada kosinus, dia tidak membentuk bentuk tak tertentu karena kosinus 0 sama dengan 1. Yang membuat itu menjadi 0 adalah sinus dan tangan. Oke, sekarang kita coba variasi yang lain. Sekaligus saya juga ingin meluruskan beberapa ajaran sesat. Saya ingin menyadarkan Anda, karena saya melihat cukup banyak ajaran sesat yang beredar di mungkin beberapa tempat gitu ya. Saya tidak perlu sebut istilahnya. Misalnya ya, saya punya limit X menuju 0 dari misalkan
sinus 3x dibagi dengan 5x. Nah, mungkin beberapa dari Anda sudah tahu apa jawabannya. Tapi ini perlu dijabarkan juga supaya Anda paham bagaimana konsepnya. Di sini limit dari sin x per x menuju 0 itu sepaket, ya. Jadi yang di dalamnya sinus dengan yang ditipu itu harusnya sama, harus sama dan harus mendekati 0. Nah, di sini beda ini 3x, ini 5x. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa membentuk limit seperti yang di bentuk yang di samping? Nah, caranya adalah kita membuat yang di penyebut ini menjadi 3x. Nah, tapi ini kan 5x nih. Ya. Berarti supaya impas, di sini juga harus dikasih 3x. Ya, jadi kan beberapa itu sama-sama dikaitkan dengan 3x, tapi dikelompokkan sangat berbeda. Nah, kalau 3x itu, kalau x mendekati 0, berarti 3 kali x juga mendekati 0, ya. Karena 3 kali 0 sama dengan 0 juga. Berarti yang ini, kita bisa pisahkan, ini menjadi limit x menuju 0, dari sinus 3x dibagi dengan 3x dikali limit x menuju 0 dari 3x per 5x. Yang ini pembilang penyebut sama-sama ada 3x nya, x nya menuju 0, 3x juga menuju 0, sehingga yang ini bisa saya katakan limit 3x menuju 0, boleh kan saya sebut seperti ini, dari sin 3x dibagi 3x. Nah, yang ini ya saja kalau x menuju 0, 3x bagi 5x, kita bisa hilangkan x-nya menjadi 3 per 5 di sini. Nah, bentuk limit yang sebelah kiri ini sama dengan bentuk limit yang sebelumnya, ya. Jadi anggap aja ini sinus A gitu ya. Sinus A dibagi A untuk A-nya menuju 0. Berarti ini sama dengan 1. Ini sama dengan 3 per 5. Berarti ketemunya adalah 3 per 5. Nah, ajaran sesat yang biasanya mungkin mungkin yang pernah anda pernah diajari gitu ya, itu adalah dengan gampangnya seperti ini, limit x menuju 0 dari sin 3x per 5x gitu ya. Ada yang mengatakan pokoknya kalau itu sin sama x tinggal coret aja, langsung coret kayak gini nih, ketemunya 3 per 5. Ini yang disebut dengan ajaran sesat. Apa maknanya Anda mencoret sesuatu dalam bentuk pembagian? Maknanya adalah bahwa itu merupakan faktor yang sama. Jadi kalau seperti yang tadi ya, kalau seperti video sebelumnya di pembagian cukup banyak, ada x-2, ada x-2, sama, itu bisa dicoret. Karena itu sama aja dengan membagi dua hal yang sama ya. Jadi sesuatu bagi sesuatu yang sama dengan satu. Tapi di sini sinus x dengan x kan berbeda, ya. Yang satu itu nilai x-nya, yang satu trigonometrinya, itu berbeda. Jadi jangan asal main coret seperti ini. Loh, tapi hasilnya kan sama, Pak. Iya, hasilnya sama. Itu kalau Anda mengerjakan soal pilihan ganda. Tapi kalau Anda belajar konsep, Anda mengerjakan soal esai yang seperti ini, auto nol. Karena apa? Tidak ada dasarnya, begitu ya. Ya memang ini betul hasil akhirnya, tapi kan ada dasarnya dari mana? Yang seperti ini tidak akan diajarkan oleh
si pemberi ajaran sesat ini. Ya. Karena mereka hanya berfokus yang penting jawaban akhirnya sama. Tapi kita untuk kuliah kita fokus pada proses, sehingga kita perlu menjabarkan dengan melihat konsep yang ada sebelumnya supaya ketemu hasil akhirnya. Itulah benar. Ya. Jadi bukan input output kita di sini, input proses output. Nah yang seperti ini saya masih ingat dan saya itu dulu pernah bilang, loh Pak itu kan bisa Pak, sinus sama X dicoret bisa. Ya bisa, muka Anda juga bisa saya coret. Saya masih ingat itu pesan saya dulu bilang seperti itu. Kalau Anda mengatakan bahwa sinus tangan itu bisa dicoret, ya sama, semua juga bisa dicoret. Ini juga saya coret bisa, ini saya coret bisa, saya coret bisa. Maknanya apa dicoret itu, ya kan? Poinnya kan bukan masalah bisa apa enggaknya, ya. Tapi apa maknanya? Ya, kita mencoret itu maksudnya kalau di matematika adalah mengeliminasi faktor yang sama. Ya, jadi kalau sinus dengan X itu bukan dua hal yang sama. Itu tidak sama. Limitnya yang sama dengan satu. Limit perbandingannya yang sama dengan satu. Jadi semoga ajaran sesat ini tidak Anda lanjutkan di kemudian hari. Ya. Oke. Ya. Nah, dengan ide-ide yang sama, dengan mungkin sedikit dimodifikasi gitu ya, nanti Anda juga bisa mendapatkan beberapa pola yang identik. Ini bisa jadi rumus seperti ini, limit X menuju 0 dari sinus AX dibagi BX begitu ya, dengan AB-nya adalah dua bilangan real yang tidak 0, ini akan sama dengan A per B ya. Ya tentunya dengan ini A dan B-nya ini bukan sama dengan 0. Oh cukup B-nya saja, maaf. Kalau yang A-nya masih boleh 0, tapi B-nya tidak boleh 0 ya. Memang seolah-olah tinggal dicoret saja, tapi maknanya bukan seperti itu ya. Jadi ada penjabarannya ya. Kalau ditanya besok waktu ujian apakah harus dijabarkan seperti ini, ya mungkin kalau soalnya kalau kompleks Anda langsung pakai rumus ini pun boleh, tetapi yang penting jangan main coret. Sudah saya ingatkan ya, jadi kalau ujian besok sampai ada yang main coret ya siap-siap auto 0 ya. Nah, lalu yang lain-lain juga nanti akan sama ya. Nanti rumus-rumus tambahan lainnya dengan penjabaran yang sama, mungkin saya tidak perlu menjabarkan semuanya. Nanti untuk limit AX dibagi sinus BX begitu ya, gantian sinusnya yang di bawah ini juga nanti akan sama dengan A per B. Demikian pula kalau limit dari tangan AX dibagi dengan BX untuk X yang menuju 0 juga nanti sama dengan A per B. Dan demikian pula untuk limit AX dibagi tangan BX untuk X yang menuju 0 juga sama dengan A per B. Ya tentunya ini dengan syaratnya adalah bahwa B-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau B-nya 0 ya nanti akan menjadi sesuatu bagi 0. Limitnya malah nggak ada. Lalu kemudian, oh ya, nanti mungkin dengan sedikit pengembangan, Anda juga bisa menunjukkan bahwa limit dari sinus AX dibagi dibagi sinus BX begitu, sama limit sinus AX dibagi tangan BX ya ini juga nanti akan sama-sama menjadi A per B ya. Anda tinggal mengotak-atik seperti yang saya berikan contoh sebelumnya ya. Intinya yang melibatkan sinus dan tangen dari sesuatu kali X ya bisa mengikuti pola semacam ini.
Ya, jadi itu materi kita untuk yang limit trigonometri. Sekarang kita teruskan, kita coba untuk contoh yang sedikit lebih kompleks. Nah ini ya, limit untuk x menuju 0 dari x pangkat 3 dikali sinus 5x dibagi 7 kali tangan pangkat 4 dari 2x. Nah sepertinya gabungan, ada yang pangkat, ada yang sinus, ada yang tangan gitu ya. Nah ini sebenarnya ya kadang-kadang soal seperti ini hanya sekedar mengintimidasi. Tapi kita kembali ingat tadi polanya ya, itu kombinasi antara sinus dengan x dengan tangan gitu ya. Jadi apakah bentuk sinus x per x atau tangan x per x atau sebaliknya, atau sin per tangan per sin. Nah itu yang kita harus kita jabarkan gitu ya. Nah di sini ya mungkin cara paling mudahnya yaitu adalah kalau kita jabarkan perpangkatannya. Ini menjadi limit dari x menuju 0 x pangkat 3 ya. Berarti kan x dikali x dikali x. Ya, berarti ini x dikali x dikali x dikali sinus 5x. Nah yang berikutnya 7 dikali tangan pangkat 4 2x. Berarti kan ini ya 7-nya cuma muncul sekali ya. Lalu tangan 2x nya muncul 4 kali ya. Tangan 2x dikali tangan 2x dikali tangan 2x dikali tangan 2x. Nah ini dari kurang panjang. Nah sifatnya dari limit ya, limit dari perkalian fungsi itu sama aja dengan perkalian dari masing-masing limit ya. Nah, kalau untuk semacam ini, nah di sini juga seperti ada angka 7, ini juga saya rasa bisa dikerjakan secara terpisah gitu ya. Mungkin 7-nya bisa kita keluarkan saja seperti 7 seperti ini dikali limit x menuju 0 dari x dibagi tangan 2x saya ambil yang bagian yang pertama. Yang kedua juga masih sama, limit x menuju 0 dari x per tangan 2x. Yang ketiga juga masih sama, limit x menuju 0 dari x per tangan 2x. Ya ini kalau misalkan Anda sudah paham maksudnya, Anda sebenarnya langsung x per tangan 2x dipangkatkan 3 juga boleh ya. Tapi saya mencoba menjabarkan ya, karena juga mungkin nggak semuanya langsung paham maknanya ya. Kadang-kadang tangan pangkat 4 itu juga seringkali mungkin beberapa dari kalian ada yang belum paham itu adalah tangan 2x di pangkatan 4 ya. Jadi supaya Anda paham maksudnya juga. Lalu yang terakhirnya adalah limit untuk x menuju 0 dari sinus 5x dibagi tangan 2x. Ya, berarti kalau kita gunakan ya, kalau seperti ini saya perbolehkan untuk langsung pakai rumusnya. Jadi ini seper 7 dikali ini AX ini BX ya, A-nya 1, B-nya 2, berarti setengah. 2 yang ini juga sama, setengah juga. Yang terakhir sin 5x dibagi tangan 2x, 5 per 2. Jadi selama Anda nggak main coret kayak gitu nggak masalah, pakai rumus langsung itu boleh. Tapi kalau Anda mencoret 2 bagian yang tidak sama, itu ya nggak boleh ya. Nah ini berarti jadi bagaimana? Ya kita kalikan saja, berarti sama dengan 5 dibagi, nah ini 7 dikali berapa ini? 2 nya 4 kali ya, berarti 7 kali 16, berarti 70 42 112 ya. Berarti 5 per 112 seperti ini ya. Ya kalau misalkan ini angka yang terlalu besar ya, Anda juga boleh mengatakan misalkan kalau ini 9 gitu ya, mungkin ya 7 dikali
9 pangkat 4 itu boleh. Tapi kalau angkanya masih hasilnya ratusan ya saya rasa lebih baik dihitung sampai tuntas ya angkanya. Ya. Ya, yang bagian ini juga Anda boleh Anda ringkas menjadi limit dari X bagi tangan 2X, X menuju 0, baru dipangkatkan 3 supaya nggak terlalu panjang. Jadi kalau beberapa hal yang memang katakanlah sudah ada rumus langsungnya dan itu masih basic gitu ya, masih yang basic itu nggak apa-apa seperti ini. Tapi kalau Anda dari soal itu limit X pangkat 3 kali 5X per itu tiba-tiba ketemunya langsung seperti ini, nah itu nilai Anda nggak akan maksimal. Saya mungkin yang memberikan poin sedikit karena at least jawaban akhirnya betul. Ya pokoknya saya mengajarkan soal kalkulus, langkah-langkah itu juga harus dapat Anda jabarkan dengan tepat. Karena saya harus bisa membedakan mana yang betul-betul Anda mengerjakan sendiri dengan yang Anda mungkin hanya sekedar tiba-tiba dapat ilham dari langit. Ya kalau Anda memang betul-betul paham, mestinya menulis penjabaran semacam ini bukan suatu masalah besar buat Anda. Jadi ingat, prinsipnya adalah input, proses, output. Ya, itu yang untuk contoh soal trigonometri. Ya, saya ini akan teruskan untuk video berikutnya mengenai limit tak hingga.